Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita lewat media sosial ini. Kita telah memasuki minggu yang ke-24 dalam masa PKPP ini. Dan beberapa hari lagi kita akan menyelesaikan masa PKPP ini, dan kita akan menunggu lagi pengumuman daripada kerajaan apakah masih terus memperpanjang PKPP ini atau ada cara yang lain. Tapi kita tetap bersyukur dan berterima kasih karena kita tahu kasih kesetiaan Tuhan tidak pernah lepas daripada hidup kita. Amin. Tema kita hari ini adalah berjalan dalam terang. Saya masih ingat dengan segar sewaktu saya masih duduk di dalam bangku sekolah menengah. Karena papa saya sudah meninggal, sehingga kami yang ada harus belajar mandiri untuk berdikari dan belajar bagaimana menghidupkan diri kami sendiri. Pagi pergi ke sekolah, petang saudara-saudara saya ada yang pergi bekerja, tapi saya membantu di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Dan malam saya memberikan tuition private. Selalunya selesai memberikan tuition private itu waktunya sudah malam pukul 10. Dan waktu pulang daripada tempat tuition itu, saya harus melewati jalan yang sangat gelap sekali. Banyak boleh dikatakan adalah daerah yang berhutan sedikit, ya. Untuk melewati tempat yang gelap ini saya sangat takut sekali, sehingga saya berlari-lari, ya. Saya berlari dengan kencang untuk sampai di rumah. Terkadang saya juga harus menabrak kotoran yang ada karena tidak nampak. Apalagi kalau habis selesai hujan, mungkin air itu akan menciprat kepada tubuh saya sehingga tubuh saya menjadi kotor. Jadi saya boleh bayangkan bagaimana rasanya orang yang berjalan di dalam kegelapan. Bila kita tidak mengenal tempat tersebut, keadaan tersebut, sudah pasti orang yang berjalan dalam kegelapan itu akan menabrak barang, benda yang ada di depannya. Dan mungkin juga akan lebih parah lagi, dia akan tersandung jatuh. Jadi banyak bahaya yang ada di depan yang dia tidak dapat mengetahui dan melihatnya. Inilah kegelapan yang menutupi yang tampak daripada luar. Bagaimana juga dengan kegelapan yang menutupi yang dari dalam? Kita tahu di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru selalu mendorong kita untuk hidup berjalan di dalam terang kasih daripada Tuhan. Tapi semenjak kejatuhan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, manusia telah berdosa, dan sejak saat itu hidup manusia ada di dalam kegelapan secara rohani. Kejahatan juga semakin bertambah. Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Manusia yang hidup dalam kegelapan tidak tahu apa yang diperbuatnya, karena mereka telah kehilangan kasih, mereka telah kehilangan damai sejahtera, mereka telah kehilangan sukacita, mereka tidak ada lagi ketentraman, mereka telah kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Yang ada pada mereka hanyalah kekacauan dan kebinasaan. Tapi kita tahu Tuhan Allah Bapa kita, Dia sangat mengasihi kita, umat manusia ini. Tuhan ingat kita ini adalah manusia yang tidak kekal, manusia yang lemah. Tuhan ingat juga bahwa kita ini adalah diciptakan dari bentuk dan rupa Allah yang mencerminkan kemuliaan Allah. Seperti Bapa yang mengasihi anaknya, begitulah Allah Bapa yang di surga sangat mengasihi umat manusia. Dia tidak mau ada yang kehilangan arah, Dia tidak mau ada yang menjadi binasa. Maka Ia tunjukkan kasih-Nya melalui Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya melalui Yesus satu-satunya jalan menuju kepada Bapa yang di surga. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus bukan hanya memperlihatkan kepada dunia bahwa inilah jalan. Yesus tidak hanya memperlihatkan kepada dunia bahwa inilah kebenaran itu. Yesus tidak hanya memperlihatkan kepada dunia bahwa inilah hidup itu. Tetapi Yesus Dia sendirilah jalan dan kebenaran hidup itu. Hanya melalui Yesus, tidak ada yang lain. Yesus satu-satunya. Hanya dengan percaya kepada Yesus, manusia boleh sampai kepada Bapa yang di surga. Hanya melalui Yesus, manusia boleh memperoleh kembali hak untuk sampai kepada Bapa yang di surga. Yesus adalah jalan. Yesus datang dari Bapa. Tentu Dia tahu jalan menuju kepada Bapa yang di surga. Dan juga inilah jalan yang telah ditempuh oleh Yesus di dunia ini. Yesus telah menjalani perjalanan dengan mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib. Darah Yesus, darah yang suci, darah yang tidak berdosa, telah membayar dosa kita, sehingga Yesus membuka jalan keselamatan itu. Yesus memberikan jalan, menuntun kita untuk sampai kepada Bapa yang di surga, karena Dia sendiri adalah jalan itu. Yesus adalah kebenaran. Yesuslah perwujudan dari kebenaran itu. Di dalam Dia, Yesus, tidak ada kebohongan. Hanya melalui Yesus manusia boleh mengetahui kebenaran. Hanya melalui Yesus manusia boleh mendapatkan pengetahuan dan hikmat yang dari Allah, yang akan memerdekakan kita daripada kutukan dosa. Kebenaran yang akan membawa kita keluar daripada kegelapan, serta membebaskan kita dari kebinasaan api neraka. Karena Yesus sendiri adalah kebenaran itu. Hidup. Yesuslah hidup yang kekal itu, yang rela memberikan hidupnya yang tiada noda sebagai tebusan bagi kita umat manusia ini. Hanya melalui kebangkitan Yesus dari kematiannya, kuasa maut telah dipatahkan, kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya. Yesus telah menang. Melalui Yesus ada kebangkitan dan hidup yang kekal. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 12 ayat 8. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus Kristuslah terang dunia. Dengan percaya dan mengikut Yesus, kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Yesuslah yang akan menuntun setiap langkah kita menuju kepada terang daripada kasih Allah Bapa. Hidup kita dipelihara. Hidup kita dipelihara untuk mendapatkan hidup yang kekal. Hidup kita dipelihara untuk sampai kepada Bapa yang di surga. Jadi untuk berjalan dalam terang, maka ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan. Di sini saya hanya menguraikan 3 hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu tetap memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 4, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku." Sebab itu saudara-saudari, dengan tetap terus bersekutu dengan Tuhanlah kita, hanya dengan tetap bersekutu kita boleh mendapatkan kekuatan, kita boleh mendapatkan perlindungan, kita boleh menolak semua godaan dan cobaan yang datang daripada luar. Yesus sendiri telah 3 kali dicobai oleh si iblis, tetapi 3 kali Yesus dapat menangkis
semua godaan dan cobaan yang datang kepadanya. Karena Yesus sendiri selalu menjalin hubungannya, persekutuannya dengan Tuhan Allah Bapa yang di surga. Oleh karena itu, hanya terus dengan menjalin hubungan kita, persekutuan kita dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hidup di dalam firman Tuhan, maka kegelapan itu akan dihalau daripada hidup kita. Karena terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Jadi tetaplah hidup intim, bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, persekutuan dengan saudara-saudari seiman. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ini sangat perlu sekali di antara saudara-saudari seiman menjalin perhubungan persekutuan lewat cell group, lewat kebaktian doa. Jadi jangan kita hanya berpikir untuk kita dapat hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Mungkin orang juga berpikir, dan saya mendengar orang berkata, manusia itu adalah sumber masalah. Kalau saya menjauh daripada untuk bergabung dengan mereka, saya akan jauh daripada masalah. Benarkah demikian? Jawabannya boleh ya dan boleh tidak. Itu tergantung dengan siapa kita bergabung. Kalau kita bergabung dengan orang-orang yang suka bergosip, maka betul masalah akan lebih besar lagi. Tapi kalau kita bergabung dengan anak Tuhan yang suka membagikan kesaksian, yang suka memperkatakan firman Tuhan, maka kita akan dibangun. Bayangkan kalau kita hidup menjauh daripada saudara-saudari seiman kita, maka hidup kita, kehidupan rohani kita akan menjadi kering. Kita juga akan menjadi orang yang sangat aneh, orang yang terisolasi. Karakter kita tidak akan dibentuk karena kita selalu menganggap diri kita adalah orang yang benar. Dan tanpa kita sadari, orang tersebut telah hidup di dalam kegelapannya dengan mengurung dirinya sendiri. Jadi kita perlu adanya persekutuan dengan saudara-saudari seiman. Walaupun ada perselisihan, ada pertentangan, tapi itu adalah bagus bagi kita karena kita memiliki firman Tuhan, karena kita memiliki Roh Kudus yang akan memimpin dan menuntun kita kepada kebenaran itu. Yang ketiga, kita harus terlibat di dalam melayani Tuhan. Terlibat dalam pelayanan supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita telah menerima kasih daripada Tuhan secara percuma, maka sudah seharusnya kita juga memberikan kasih kita, melayani orang lain sebagaimana orang lain sebelumnya telah melayani kita. Karena 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dengan melayani Tuhan, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyalurkan berkat bagi orang yang memerlukan. Berjalan dalam dunia yang gelap ini, banyak orang yang tersandung. Supaya kita tidak tersandung, kita perlu berjalan di dalam terang. Karena terang itu dapat menyinari tempat yang gelap. Kita perlukan Yesus, terang dunia, untuk menuntun, memelihara, menjadi gembala bagi kita. Tanpa Yesus, kita hanya meraba. Kita masih berjalan dalam kegelapan. Jadi kita perlu
memelihara hubungan kita, persekutuan kita dengan Yesus setiap saat. Taat dan percaya kepadanya, saling membangun di dalam persekutuan dengan saudara-saudari seiman, serta kita harus terlibat di dalam pelayanan supaya hidup kita juga diberkati. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, tolonglah kami anak-anak-Mu, tolonglah kami gerejamu, jemaat-Mu, setiap orang yang mendengar firman ini ya Tuhan, supaya kami tidak berjalan di dalam kegelapan, tapi kami berjalan dalam terang daripada firman-Mu yang akan menuntun, memimpin kami Tuhan, setiap langkah kami menuju kepada jalan kekekalan, menuju kepada salib-Mu Tuhan, supaya kami dapat menyelesaikan perjalanan kami di dalam dunia yang gelap ini. Sebab itu Tuhan, kami perlukan Engkau ya Tuhan. Bantu setiap anak-anak-Mu yang lemah ya Tuhan. Bantu mereka Tuhan, kuatkan mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap bersandar kepada firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah terang pelita bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.